Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi. Selamat pagi, Mas Wafi. Selamat pagi. Baik, ya Mas Wafi, ini kan tadi kita lihat pembukaan perdagangan ini ada di zona hijau ya. Nah selanjutnya, apakah ada kejutan ini selepas Natal untuk Memang kalau IHSG kita seperti lihat apa kan, prediksi Anda? memang kalau kita lihat dari sisi transaksi, ini memang sudah mulai mengalami penurunan ya selama kira-kira 2 pekan terakhir, yang ini merupakan fenomena wajar sih yang terjadi setiap tahun ya, di mana jeda antara Natal sampai dengan Tahun Baru itu biasanya memang nilai transaksi mengalami penurunan. Tapi dari sisi sentimen saya melihat memang mayoritas sentimen positif ini mendominasi pergerakan pasar ya untuk beberapa pekan ke depan, terutama dari sisi global kan kalau kita lihat mulainya vaksinasi secara merata di seluruh dunia itu menjadi sentimen positif juga. Kemudian kalau kita lihat juga kemarin Presiden Trump juga sudah menandatangani bantuan untuk COVID, itu juga menjadi sentimen positif juga. Walaupun memang masih ada sentimen negatif yang datang dari varian COVID baru ya, yang datang dari Inggris ya, itu menjadi salah satu mungkin tantangan kedepannya dari sentimen global. Kalau dari sentimen dalam negeri sendiri, saya lihat memang masih belum ada sentimen yang signifikan ya dalam menjelang akhir tahun ini. Walaupun saya melihat pergerakannya, environment-nya sendiri masih cenderung positif, mengingat kemarin Bank Indonesia sudah menurunkan tingkat suku bunga 25 bips, dan kelihatannya akan menurunkan lagi di kuartal pertama 2021. Serta kalau kita lihat kan sentimen positif dari penanganan Omnibus Law di semester kedua kemarin, dan juga ada rencana pembentukan SWF yang juga akan menjadi katalis positif ke depannya. Baik. Nah, perdagangan bursa pekan ini terbilang singkat ya Mas ya. Nah, ini seperti apa tren IHSG untuk pekan ini? Ya, untuk pekan ini memang yang tersisa 1 hari lagi besok ya. Ini lebih cenderung sideways saya melihat, walaupun sentimen bergerak di teritori positifnya masih cukup besar. Jadi kelihatannya masih akan mengalami penguatan, walaupun penguatannya juga cukup terbatas. Saya melihat resistance akhir tahun ini berada di level 6.200 sampai dengan 6.250. Jadi kemungkinan IHSG bisa tutup di kisaran level 6.200 sampai dengan 6.250. Baik. Nah, tadi juga kita kan sempat ngomong terkait dengan Trump menyetujui bantuan. Nah, stimulus AS begitu ya. Nah, ini seperti apa respon pasar kalau Anda melihatnya, Mas? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari respon sudah terlihat dari pergerakan Dow Jones ya, semalam mayoritas bursa Amerika juga ditutup positif. Kemudian kalau kita lihat mayoritas bursa Eropa juga, walaupun ada sentimen negatif dari varian COVID yang baru, tapi tetap ditutup di teritori positif juga. Jadi ini sudah menunjukkan efek positif sebenarnya dari bantuan stimulus ya yang ditandatangani oleh Presiden Trump. Dan kita harapkan ini akan menular ke regional dan juga ke IHSG. Amin, baik. Lalu selanjutnya ini Mas Wafi, Wall Street dan bursa Eropa ini ditutup menghijau pada perdagangan Senin waktu setempat. Nah, apakah indeks kita juga akan hijau sepanjang hari atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, untuk hari ini saya melihat IHSG berpeluang untuk bergerak di teritori positif ya, walaupun melihat dari volatilitasnya dengan nilai transaksi yang mulai mengalami penurunan menjelang akhir tahun, tentu volatilitas pergerakan IHSG juga kelihatannya akan semakin lebih tinggi nih. Itu terbukti dari tadi ketika kita lihat ketika awal pembukaan, IHSG sempat berada di level 6.144, sekarang ini ada di level 6.100. Jadi volatilitasnya cukup tinggi, tapi tetap berpeluang untuk bergerak di teritori positif. Baik, kalau begitu Mas Wafi, sesaat lagi kita akan kita akan bicara terkait dengan saham. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda. Pemirsa, IDX Opening Bell kami lanjutkan kembali dan masih bersama analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi. Ya, Mas Wafi, saham ISAT ini sempat disuspensi bursa. Ya, apakah ISAT hari ini siap terbang terdorong sentimen merger, Mas? Ya, kalau kita lihat memang dari harganya sendiri ya, ini sudah naik sekitar 8% dari awal pembukaan ya, setelah dibuka suspensinya.
Dan saya melihat kenaikan hari ini juga salah satunya didorong oleh faktor merger antara ISAT dengan Hutchinson ya atau TRI. Dan saya melihat potensinya sendiri masih ada peluang upside-nya setelah merger. Walaupun memang dari sisi harga, saya melihat ISAT ini masih harus menguji level resistance-nya di level 6.500 sebelum menguji level resistance berikutnya di level 7.000-an. Baik. Nah, sektor telekomunikasi ini apa saja kalau gitu yang menarik untuk dikoleksi, Mas Wafi? Ya, kalau kami sendiri dari Bahana Sekuritas di tahun 2021 masih lebih merekomendasikan Telkom, TLKM. Dari sisi marketnya bisa dibilang paling besar, market share-nya pun sebenarnya di dunia operator masih dibilang yang paling besar dibandingkan yang lain. Baru disusul oleh Indosat dan XL, lebih karena kalau Indosat kita melihat mulai ada picking up bottom up recovery sebenarnya dari sisi market share, di mana kalau kita lihat strateginya Indosat selama 1 tahun terakhir kan lebih banyak membenahi dari sisi kualitas jaringannya. Dari sisi tower company sendiri, kami masih lebih menyukai TOWR, baru disusul oleh TBIG. Nah, ini dari telekomunikasi kita ke pertambangan ini, Mas. Ini kan kemarin saham-saham sektor pertambangan pada perdagangan kemarin ini melaju di zona positif ya. Nah, kalau hari ini bagaimana Anda melihatnya, Mas? Ya, kalau sektor pertambangan saya melihat tren positifnya kelihatannya masih akan ada, paling tidak sampai dengan Chinese New Year di 2021, itu kira-kira di kuartal pertama ya 2021. Salah satu faktor yang saya melihat paling dominan itu adalah karena adanya ban atau pelarangan impor batu bara dari Australia ke China, yang akhirnya membuat beberapa demand kemudian shifting ditutupi oleh demand dari Indonesia ya. Jadi itu menguntungkan para coal producer atau coal operator di Indonesia. Ya, dan tren tersebut kelihatannya masih akan terus berlanjut sampai dengan Chinese New Year yang kalau saya tidak salah di kuartal pertama 2021. Masih berada di teritori positif, kalau gitu untuk pertambangan sendiri ada apa saja yang layak dikoleksi hari ini, Mas? Ya, kalau untuk hari ini memang saya melihat sentimen positif, tentu yang lebih banyak exposure di sisi ekspor ya, seperti Adaro, ITMG, kemudian Indika ini sendiri. Walaupun tidak mengecualikan juga dengan PTBA, karena kalau saya melihat dari kita gabungkan dengan sentimen January effect-nya juga, ini biasanya PTBA juga salah satu emiten yang kemudian terkena January effect ya secara statistik. Nah, selanjutnya kita tahu kan nih sepanjang 2020 harga emas ini mengalami peningkatan. Nah, bagaimana proyeksi saham emiten emas di 2021? Anda melihatnya, Mas Wafi? Ya, kalau bicara mengenai komoditas emas, kami sendiri masih melihat harga emas di 2021 kelihatannya masih ada ruang untuk penguatan. Walaupun dari sisi kenaikannya sendiri mungkin tidak akan setinggi kenaikan di 2020. Jadi melihat dari sisi harga komoditasnya sendiri, saya melihat peluang kenaikan dari harga saham emiten berbasis emas itu sendiri sebenarnya masih ada peluang kenaikannya. Walaupun mungkin dari sisi harga sahamnya kenaikannya tidak setinggi di 2020. Baik. Dan sejumlah saham perbankan, ini kita ke perbankan sekarang ya, ini kan cuan di 2020 ratusan persen gitu ya. Nah, ini proyeksi saham perbankan di 2021 Anda melihatnya bagaimana? Ya, kalau kita lihat sebenarnya dari sisi fundamentalnya sendiri kan bisa dibilang sudah lewat ya, hampir lewat dari sisi worst-nya. Jadi sudah mulai ada recovery juga. Dan apalagi kalau kita lihat environment-nya di 2021 kelihatannya tren tingkat suku bunga rendah ini akan terus berlanjut. Sehingga dari sisi itu kelihatannya mulai ada pertumbuhan ekspansi kredit dari sisi perbankan. Yang membuat ini sebenarnya net-netnya tetap positif environment-nya di sektor perbankan yang memang secara sifat dan basicnya sendiri kan itu memang termasuk sektor yang defensif ya. Nah, berarti kalau untuk sektor perbankan, nah ini ada apa saja yang layak untuk dikoleksi nih, Mas? Apakah BRIS masih pantas untuk dikoleksi atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, tentu kita bagi dua antara bank konvensional sama bank syariah ya. Kalau untuk bank konvensional, kami sendiri masih tetap merekomendasikan bank buku 4 yang kapitalisasi pasarnya paling besar. Ya, pilihannya berarti yang four big banks. Itu ada Mandiri, BNI, BRI, dan BCA.
Sementara untuk bank syariah, saya melihat juga di 2021 peluang kenaikannya juga masih ada. Ini mengingat merger yang baru dilakukan di semester kedua tahun 2020, kita akan melihat efeknya nanti di 2021 dan kelihatannya akan cukup positif secara keseluruhan ke industri perbankan syariah. Baik, nah selanjutnya untuk saham window dressing, ini pilihannya seperti apa aja nih yang menarik nih? Iya, bicara mengenai statistik sekarang mengenai window dressing ya, memang kita kaitkan juga dengan adanya variabel January effect, dan biasanya yang sering menjadi objek dari sisi window dressing dan January effect ini memang yang pertama saham-saham yang kapitalisasi pasarnya cukup besar, itu yang pertama, jadi bisa dilihat dari sisi kapitalisasi pasarnya, dan yang kedua adalah kalau kita lihat saham-saham yang mayoritas itu ada berbasis BUMN ya, atau karya biasanya itu rutin menjadi objek window dressing. Jadi filternya bisa melalui dua variabel tersebut. Baik, terima kasih Mas Wafi atas informasinya dan selamat beraktivitas atau bertugas kembali Mas.